Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Gabriel Pardede, mahasiswa Polmed Politeknik Medan, Prodi Perbankan dan Keuangan dari kelas BK5D. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan yang terjadi pada Bank Sumatera Utara atau Bank Sumut pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang kita tahu pada tahun tersebut telah adanya pandemi COVID-19. Baik, saya akan pertama menjelaskan aset yang dipunyai oleh Bank Sumut pada tahun 2020 dan 2019. Kita harus tahu aset ini terdiri dari apa saja. Yang pertama, aset terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, surat berharga yang dibeli, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, penyertaan saham, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset hak guna, aset tetap, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lain. Maka jumlah aset yang dimiliki oleh Bank Sumut pada tahun 2019 yaitu 31 triliun 736 miliar 72 juta 910.909. Dan pada tahun 2020 aset yang dimiliki oleh Bank Sumut yaitu 33 triliun 530 miliar 317 juta 223.069. Yang kedua, saya akan membacakan liabilitas ekuitas. Liabilitas Bank Sumut terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, utang pajak, obligasi subordinasi, pinjaman yang diterima, liabilitas imbalan kerja karyawan, dan liabilitas lain-lain. Maka jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Bank Sumut pada tahun 2019 yaitu 26 triliun 138 miliar 887 juta 428.758.000. Dana sirka temporer yang berjumlahkan pada tahun 2019 2 triliun 96 juta 119 miliar 998.151, dan pada tahun 2020 berjumlah 2 triliun 80 juta 440 2 triliun 80 miliar 440 juta 965.725. Yang berikutnya ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham. Modal dasar saham di sini yaitu 500 juta lembar saham dengan nilai nominal 10.000. Per saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Modal ditempatkan dan disetor yaitu sebesar 205 juta 486.024 dan 184.895.923 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Sehingga jumlah ekuitas yaitu pada tahun 2019 3 triliun 501 miliar 65.484.000, dan pada tahun 2020 yaitu 3 triliun 887 miliar 790 juta 648.275. Sehingga jumlah liabilitas dana sirka temporer dan ekuitas yaitu sebesar pada tahun 2019 sebesar 31 triliun 736 miliar 72 juta 910.909.
Dan pada tahun 2020 sebesar 33 triliun 530 miliar 317 juta 223.069. Berikutnya saya akan membacakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang dimiliki oleh PT Bank Sumatera Utara atau Bank Sumut. Laporan laba rugi penghasilan komprehensif Bank Sumut terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan syariah, total pendapatan bunga dan pendapatan syariah, beban bunga dan beban syariah, total beban bunga dan beban syariah, pendapatan bunga dan pendapatan syariah neto, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, laba operasional, pendapatan beban non operasional, jumlah beban non operasional bersih, laba sebelum beban pajak penghasilan, jumlah beban pajak penghasilan, laba bersih, penghasilan komprehensif lainnya, dan semua laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang dimiliki oleh Bank Sumatera Utara atau Bank Sumut. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dari Bank Sumut yaitu total pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2019 yaitu 3 triliun 287 juta 3 triliun 287 miliar 29 juta 330.826. Dan pada tahun 2020 yaitu 3 triliun 197 miliar 556 juta 904.750. Yang berikutnya total beban bunga dan beban syariah pada tahun 2019 yaitu 1 triliun 99 miliar 270 juta 963.469. Pada tahun 2020 1 triliun 153 miliar 254 juta 667.351. Dan jika ditotalkan semua yaitu pada tahun 2019 pendapatan operasional lainnya yaitu pada tahun 2019 yaitu 243 miliar 718 juta 32.394. Dan pada tahun 2020 yaitu 198 miliar 283 juta 748.113. Yang berikutnya yaitu jumlah beban operasional lainnya. Pada tahun 2019 terdiri sebanyak 1 triliun 298 miliar 841 juta 24.873. Dan pada tahun 2020 terdiri dari 1 triliun 575 miliar 868 juta 774.757. Sehingga laba operasional yaitu pada tahun 2019 732 miliar 635 juta 374.868. Dan pada tahun 2020 666 miliar 717 juta 210.716. Yang berikutnya itu jumlah beban non operasional bersih. Pada tahun 2019 memiliki jumlah 1 miliar 615 juta 451.900. Dan pada tahun 2020 memiliki jumlah 15 miliar 370 juta 113.490. Sehingga laba sebelum beban pajak penghasilan yaitu pada tahun 2019 731 miliar 19 juta 122.968. Dan pada tahun 2020 yaitu 651 miliar 347 juta 97.990.
97.226. Yang berikutnya yaitu jumlah beban pajak penghasilan. Yang tahun 2019 kita Bank Sumut memiliki jumlah 186.294.498.854. Pada tahun 2020 memiliki jumlah 136.288.282. Yang berikutnya itu jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang memiliki banyak pada tahun 2019 586.627.780.032 dan pada tahun 2020 memiliki jumlah 656.428.330.363. Selanjutnya saya akan membacakan laporan posisi keuangan. Yang pertama, kas. Pada tahun 2019 pada tahun 2019 kas Bank Sumut memiliki jumlah membacakan tentang analisis laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset yang terdiri dari kas, giro pada BI, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, efek surat berharga yang dibeli, kredit yang diberikan ke masyarakat, pembiayaan syariah, penyertaan saham, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset hak guna, aset tetap, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, aset lain-lain. Sampai itu. Baik, saya akan membacakan apakah dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan atau penurunan. Yang pertama adalah kas. Pada kas mengalami peningkatan sebesar 147.274.095.737. Yang kedua, giro pada BI mengalami penurunan sebesar 466.066.049.898. Yang ketiga, giro pada bank lain mengalami peningkatan sebesar 25.515.480.207. Yang keempat, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami peningkatan sebesar 2.241.624.583. Yang kelima, efek mengalami penurunan sebesar 972.276.182.116. Yang keenam, surat-surat berharga yang dibeli mengalami peningkatan sebesar 701.464.002. Yang ketujuh, kredit yang diberikan ke masyarakat mengalami peningkatan sebesar 235.677.322.351. Yang kedelapan, pembiayaan syariah memiliki penurunan sebesar 155.925.025.427. Dan yang kesembilan, penyertaan saham tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Yang kesepuluh, beban dibayar di muka mengalami penurunan sebesar 17.615.056.635. Yang ke-11, pajak dibayar di muka mengalami peningkatan sebesar 6.688.779. Yang ke-12, aset hak guna mengalami peningkatan sebesar 60.761.971.282. Yang ke-13, aset tetap. Aset tetap mengalami peningkatan sebesar
miliar 761.971.282. Yang ke-14 memiliki penurunan, yaitu aset tak berwujud mengalami penurunan sebesar 562.727.337. Dan yang ke-15 aset pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar 31.458.526.924. Dan yang ke-16 mengalami peningkatan sebesar 42.990.403.824. Sehingga jika ditotalkan pada tahun 2019 terdapat aset sebesar 31.736.072.910.909. Dan pada tahun 2020 memiliki aset sebesar 33.530.317.223.069. Dan jumlah dari kedua tahun tersebut adalah 1.794.244.312.160. Yang berikutnya adalah saya akan bacakan tentang laporan liabilitas dan ekuitas. Baik, saya akan langsung bahasakan jumlah liabilitas dan SRK, total liabilitas, temporary, temporer, dan ekuitas. Baik, pada tahun 2019 terdapat jumlah 31.732.910.909. Pada tahun 2020 terdapat 33.530.317.223.069. Sehingga jika dijumlahkan pada tahun 2019 dan 2020 memiliki penurunan sebesar jumlah sebesar 1.744.244.312.160. Selanjutnya saya akan bacakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.